Nggak bisa. Gimana tuh? Tahu ah, males jadinya. Kok malah jadi kamu sih yang ngambek? Ya udah iya maaf, nggak lagi deh, janji. Pret, nggak percaya ya aku, janji-janji doang. Lihat aja Mikasa, gue pasti bakal rebut Sergen dari lo. Dan kali ini, gue masih kasih lo kesempatan. Widih, berarti lu nyusul Sergan sama Mikasa nih. Waktu itu bukannya bilangnya nanti ya? Yaelah, kalau itu mah gak usah diingetin lagi. Daripada lama kan, mending gue lamar aja sekarang. Ya udah Zai, nanti pas di acara pernikahan lu, jangan lupa siapin makanan ya, rendang ke atau apa. Si kocak. Ya, Sergen lagi ngobrol ya sama temen-temennya. Kalau kayak gini, sebenarnya jadi nggak sih ini mau nonton? Lah, Mik, lu ngapain di situ? Ah, anu, nggak ada kok. Gua kesini cuman mau nyari Zergan. Kenapa sayang? Gan, katanya janji mau nonton. Gimana? Oh iya, kan kita mau nonton film itu ya. Ya udah, ayo deh. Ya makanya, kan sekarang kita nontonnya. Kamu gimana sih? Kan katanya udah janji tadi siang mau nonton, malah lupa. Ya udah, ayo cepet. Mumpung aku lagi ngidam nonton film itu. Ngidam. Ngidam apaan lu, Mik? Kayak orang lagi hamil aja. Emang dia lagi hamil? Lu semua belum tahu ya kalau Mikasa sekarang lagi hamil? Buset, gua kira bohongan cuy. Ternyata beneran. Lah, kok nggak ngasih tahu? Dari kapan, Mik? Anjay, ketua kita bentar lagi bakal punya anak nih. Mik, emang lu hamil dari kapan? Kapan ya? Kalau nggak salah tuh pas kita habis pulang dari Paris deh. Iya, pas kita habis pulang dari Paris. Udahlah Gan, ayo kita nonton. Iya sayang. Gila, cepet banget tuh mereka mau punya anak. Ih, sini ngapa? Kamu mau kemana lagi sih? Nggak kemana-mana sayang, cuma di sini doang kok. Emang ya, kamu itu nggak bisa jauh dari aku. Ya emang, mau kamu ke kamar mandi, ke bawah, keluar, atau kemana lah. Kamu itu harus deket sama aku. Lucu. Akhirnya bisa nonton lagi nih film. Terakhir pas kita nonton, pas aku ngidam makan burger deh. Ya makanya, udah lama kan kita nggak nonton film ini lagi. A few minutes later. Kok aku baru nyadar? Gan, biasanya aku kalau nonton film ini langsung ketiduran kan? Kok ini enggak ya? Iya juga ya, biasanya kamu kalau baru nonton langsung ketiduran kan? Kok ini enggak? Kan biasanya kalau aku baru nonton langsung ketiduran kan? Tapi kok ini enggak? Tumben banget nggak ngaruh nih film. Apa harus ganti film kali ya? Biar dia bisa ketiduran lagi. Maya, coba dong ceritain pas kita di apartemen tadi. Lu kenapa tiba-tiba ngajak gua balik? Kan bukunya belum dibalikin ke temen lo. Loh, kok bisa nggak jadi? Kenapa? Nggak tahu tuh si Maya. Tadi dia lagi ngeliatin orang gitu. Tapi gua nggak tahu dia ngeliatin siapa. Terus tiba-tiba dia bilang gini ke gua. Siska, ayo kita cepet balik sebelum terlambat. Gitu katanya. Gimana ya gua ceritainnya? Gua nggak mau mereka tahu kalau orang yang gua liatin tadi siang itu sebenarnya siapa. Ya udah deh, gua bakal ceritain kalau gitu.
Aneh, kalau semisalnya lu gak jadi ke sana, ngapain lu ngikut Tante Sarina? Yaudah, coba tuh ceritain. Ngarang aja deh, biar mereka gak kepo. Jadi, ceritanya gini, adalah pokoknya. Jadi gini ceritanya, pas di apartemen tadi, gue itu gak sengaja ngeliat anomali, yaitu musuh gue. Kalau sampai gue ketemu sama tuh orang, udah pasti dia bakal bikin masalah sama gue. Makanya gue ngajak Siska balik. Soalnya males aja gitu kalau ketemu sama dia. Ya biasalah, anak SMA kan pasti pernah punya musuh. Oh, berarti masih musuhan dong sampai sekarang. Nah, bener kamu Cil. Kakak itu masih musuhan sama dia. Jadi udah pada tahu kan kenapa gue ngajak Siska balik? Terus, kenapa lo agak panik gitu pas lo lagi ngomong sama gue? Oh, kalau itu kan gue tadi udah bilang gue itu males ketemu sama dia. Jadi ya gue takut aja kalau dia tuh ngeliat gue. Lah, gitu doang ceritanya. Ih, kurang asik tahu. Loh, Valeria, kok lu malah di atas lemari sih? Sejak kapan? Udah dari tadi juga gue di sini, malah baru tahu sekarang. Masalahnya, lu naik ke atas lemari pakai apa? Kursi dari tadi nggak ada loh, cuman satu yang dipakai sama Siska doang. Liana tebak. Pasti jawaban Kak Valeria tuh mau tahu. Adalah pokoknya. Ih, lama-lama gue kesel dengar kata-kata itu. Sama, gue juga. Oh ya, gue mau nanya. Tadi Mikasa mau kemana katanya? Tadi dia bilang mau nyamperin Bang Zergan. Katanya mau ngajak nonton. Samperin mereka aja yuk. Kalau semisalnya mereka lagi bucin, kan enak. Kita bisa gangguin mereka. Boleh, ayolah. Kepo juga mereka lagi nonton apa. Loh, kalian mau pada kemana? Enggak, baru aja tadi mau nyamperin lo. Lu berdua malah ada di sini. Asik banget nih nontonnya berdua. Semenjak gak ada kita, pasti bucin-bucin kan? Ih, apaan sih lu? So tau. Bilang aja, lu pasti iri kan? Karena gak punya pacar. Tahu aja deh, cariin dong buat gua. Tapi dia harus ganteng dan tajir ya. Gak ada. Enak banget ya lu nyuruh gua. Cari aja sendiri. Masih banyak kok di luaran sana. Seriusan, lu berdua tontonannya begini? Lu berdua tahu nggak? Kira-kira si Zaiden di mana? Oh, Zaiden ada di kamar kok. Lu masuk aja ke dalam. Gak apa-apa kok. Oh, di kamar. Ya udahlah, mending gua kesana aja nyamperin Ayang. Makasih ya infonya. Gan, kita liburan di sini tuh sampai kapan? Gue cuma nanya aja. Dibilangnya sih di sini seminggu. Kenapa? Lu nanti udah mau masuk kerja? Oh, seminggu. Iya sih, nanti gue udah mau masuk kerja. Tapi minggu depannya lagi. Kan ini udah tahun baru ya. Jadi paling gak lama lagi liburannya. Iya ya, kan ini udah tahun baru. Terus, waktu liburannya juga udah mau habis. Terus orang-orang udah masuk sekolah, kerja. Bener sih, bentar lagi juga gue bakal masuk kerja. Tapi gue tuh masih pengen liburan. Ya mau gimana lagi Akina, kapan-kapan aja. Kan nanti bisa kita liburan lagi. Zergan Ravendra Alexander, anak Tuan Vendra Alexander dan Nyonya Sarina Safiera, CEO terkaya di kota Sakura. Sekarang Zergan sudah jadi suaminya Mikasa. Setahu gua, bukannya Kirana juga suka ya sama Zergan? Lah, lagi asik nonton juga. Ini bocah malah tidur. Ya emang begini sis. Setiap kali nonton film kartun itu, langsung ketiduran dia. Oh ya,
Kalian semua nggak pada tidur? Udah malam juga. Kita nggak bakal tidur kan? Kita ini mau nonton film. Film apa, Mai? Kita ini mau nonton film horor. Horor maksudnya. Gak asik kalau sebelum tidur belum nonton horor. Yaudah sana, lu pindahin dulu adek gua. Oh ya, satu lagi. Kalau lu buat macem-macem sama dia, gua bakal geprek lu. Lihat aja nanti. Ih, bodo amat. Nggak peduli gua. Ngeselin juga ya lu. Untung lu suaminya Mikasa. Kalau bukan suaminya, percuma Maya. Gak bakal peduli dia. Oh ya, Aki Not, tumben lu nggak cemburu ngeliat Sergan gendong Mikasa. Ini, ngapain juga gue cemburu sama tuh anak? Gua mah udah punya pacar ya. Apa iya lu punya pacar? Pacar atau keras nih? Kasih tau lah. Percuma Kak Maya, kalau kakak nanya ke dia, pasti dia jawabnya. Adalah pokoknya. Mikasa, kalau ngantuk tidur aja. Gak usah dipaksain bangun. Udah ya, kamu tidur aja. Lagian juga kamu gak boleh begadang loh. Nggak mau. Lah, kirain kenapa? Taunya tidurnya pengen sambil meluk. Udah kayak guling aja aku. Apa ya? Soalnya kalau tidur sambil meluk kamu, nyaman aja gitu. Kamu temenin aku ya di sini. Iya, aku temenin kok. Tapi kalau sampai teman-teman lihat kita kayak gini, emangnya kamu mau? Iya ya, kalau sampai teman-teman lihat kita kayak gini, ya udahlah, biarin aja, nggak peduli aku. Kamu bener kan temenin aku di sini? Iya sayang, aku temenin. Loh, kenapa Sa? Kok bangun? Kenapa? Kok bangun? Tenang aja Sa, aku masih di sini kok, belum kemana-mana. Bukan itu. Masalahnya kamu ngantuk kan? Tadi aku lihat. Kamu ke kamar aja, Gi. Biarin aja aku di sini sendirian. Lagian juga kamu nggak tidur gara-gara aku. Loh, kenapa ngomong kayak gitu? Udah nggak apa-apa, aku belum ngantuk kok. Sini, tidur lagi aja. Nggak usah, Sergan. Biarin aja aku sendiri. Udah sana, kamu balik ke kamar. Daripada nanti kamu kurang Loh, kenapa? Yakin? Mau tidur sendiri aja? Gak usah aku temenin berarti. Tumben banget. Kemarin-kemarin bilangnya suruh temenin. Ya, nggak apa-apa. Aku cuman pengen sendiri aja di kamar. Jadi nggak usah kamu temenin aku di sini. Ada alasannya juga sih. Karena Karena apa? karena adalah pokoknya. Terus, adalah pokoknya stres. Ya udah, nanti pas aku keluar dari kamar, kamu langsung tidur ya. Jangan begadang. Entah itu temen-temen kek yang ngajak kamu begadang. Pokoknya jangan, gak boleh. Siap, aman bos, tenang aja. Ingat, kalau kamu sampai begadang, aku bakal hukum kamu. Hukum? Apa hukumannya? Mau tahu apa hukumannya? Ada deh pokoknya. Ya, malah ikut-ikutan. Tadi katanya muak, dengar kata adalah pokoknya. Padahal dia sendiri malah ikut-ikutan.
Aneh. Udah ya, aku tinggal dulu. Tidurnya nyenyak ya cantik. Loh, kalian ngapain di sini? Ya nguping lah. Soalnya kita kepo. Kalian berdua itu ngomong apa di dalam? Oh ya, kasih tau lah. Kalian berdua itu tadi ngobrol apa aja di dalam? Kepo, mau tau aja. Gak ada. Udah capek-capek juga kita nungguin, malah nggak dikasih tahu. Gak kedengeran tahu pas kita nungguin tadi. Ya siapa suruh nungguin? Lagian juga gak ada yang nyuruh kalian kok buat nungguin di sini. Udahlah guys, mending kita balik nonton aja. Percuma kita nungguin di sini, terus nanya ke dia, malah nggak dikasih tahu. Oh iya, Diana kemana? Kok nggak ada? Ke bawah, diantarin sama Valeria ke kamar mandi. Kenapa? Tumben banget lu nanyain tuh bocah. Nggak ada, gue cuma nanya aja. Udah cepet minggir, gue mau ke kamar. Yeay, Lin, akhirnya dua bestie kita bakal nyusul. Oh ya, kira-kira acaranya kapan nih? Kalau acaranya sih kita belum tahu lah ya. Intinya kalian tunggu aja info dari kita. Nanti kita bakal ngundang kalian kok. Jangan lupa datang ya. Oh ya, berarti ini yang nikah duluan si Ani dong. Kirain Devan dulu. Oh ya, Devan juga punya pacar kan? Ya, si Devan mah emang punya pacar. Cuman ya, lu tahu sendirilah, tuh bocah kayak gimana. Tapi ya udahlah, biarin aja. Mungkin dia mau fokus sama kuliahnya dulu. Oh iya, jangan lupa bilang ke mereka, nanti kalau udah punya anak, anaknya jodohin aja sama anaknya Mikasa dan Zergan. Kayak gua sama Gracelyn. Zergan sama Mikasa kan kita jodohin. Hah? Ngejodohin? Kok gua baru tahu? Emangnya lu berdua ngejodohin Mikasa sama Zergan? Iya, bener sekali. Gua sama Sarina udah ngejodohin Zergan sama Mikasa sejak kecil. Dan kita juga nggak tahu ya kalau ternyata Zergan sama Mikasa ini ternyata jodoh cuy. Satu lagi, kita juga nggak tahu cok kalau ternyata mereka berdua ini saling suka. Mungkin udah jodoh bawaan dari lahir kali ya. Oh ya, tapi sebenarnya Zergan sama Mikasa nggak tahu sebenarnya mereka itu dijodohin sejak kecil. Iya cok. Ya tapi bagus lah kalau mereka emang jodoh. Kan kita udah janji sejak SMA kalau kita udah punya anak kita bakal jodohin. Pas anak kita udah lahir malah jodoh kan. Nah iya bener. Fen, gue mau nanya. Zergan sama Mikasa kan bentar lagi bakal punya anak. Nah, menurut lo, cewek atau cowok nih anaknya? Yaelah, gak usah nanya kalau itu. Kalau menurut gue sih, udah pasti cowok lah ya. Tapi bukan berarti gue itu gak suka anak cewek. Gue suka kok. Tapi ya, gue tuh pengennya cowok. Hehehehe, gak ada. Cucu pertama itu pokoknya harus cewek dulu, baru cowok. Pah, anak kamu itu udah cowok. Lah sekarang cucunya harus cowok lagi. Gak ada, pokoknya harus cewek dulu. Dari dulu, mama itu udah kepengen punya anak atau cucu itu cewek. Iya, papa juga tahu kok. Kalau mama tuh pengen punya anak atau cucu itu cewek kan. Tapi gini aja deh, kita tanya aja sama temen-temen. Kira-kira anaknya Mikasa dan Zergan ini cowok atau cewek? Dari Aruna dulu deh. Run, menurut elu, kira-kira cewek atau cowok nih anaknya? Gua sih sama kayak Sarina. Gue juga pengen punya anak cewek sih. Ya mungkin cewek dulu deh. Kalau gua sama sih, mungkin cewek. Kalau Alana gimana? Kembar. Lah, malah beda dari yang lain. Kalau menurut gua sih, mungkin cowok lah ya. Kalau Arsaka gimana? Cewek atau cowok? Gua sama sih, kayak Alana, mungkin kembar. Ya udah, karena jawabannya pada beda semua, kita lihat aja nanti yang lahir cewek atau cowok. Kalau misal yang lahir itu cowok, berarti mama bolehin papa dong
beli HP keluaran terbaru. Oke, siapa takut? Kalau misal yang lahir itu cewek, berarti papa nggak boleh beli HP keluaran terbaru. Atau PS lah, komputer lah. Ya, kalau kembar sih nggak tahu lah ya. Lah, lu sempet ketemu sama dia? Terus gimana? Lu udah coba deketin dia lagi? Iya, gue ketemu sama dia, bareng orang tuanya lagi. Cuman, gue nggak deketin dia. Gue nyoba ngobrol lah sama istrinya. Oh, dia udah punya istri. Gua kira belum. Terus dia jawab apa? Ya, yang lu tahu, pastinya gue bakal ngasih tahu ke dia lah. Kalau gue itu bakal rebut suaminya. Tapi, lu mau tahu apa jawabannya? Dia malah nantang gue balik. Apa ya? Seolah-olah dia itu nggak takut sama gue. Pas dia denger omongan gue itu, malah santai aja. Mungkin dia itu emang gak takut kali. Makanya dia santai pas denger omongan lo itu. Kasih tahu dong. Gue pengen tahu soalnya. Cowok yang lo suka itu siapa? Singkat aja. Lu tahu kan si O di kota Sakura, anaknya Tuan Vendra. Tahu kan siapa? Apa jangan-jangan cowok yang lo maksud itu siapa sih namanya? Zergong. Zergan. Ih, beneran lu suka sama Zergan? Gua kira cowok yang lo suka itu orang biasa. Lah ini malah CEO di kota Sakura. Parah. Kalau kata gua ya, mending gak usah deh. Bisa jadi ini masalah malah jadi panjang. Ya terus mau gimana lagi? Masalahnya gue itu udah kecintaan banget sama Zergan, Dena. Ya udah, coba lu kasih tahu ke gue juga cowok yang lu suka itu siapa. Ya udah sih, kalau lo maksa ya udah. Intinya gue udah ngasih tahu ke lo. Kalau lo suka sama Zergan, gue cuman takut masalah ini jadi panjang kalau sama mereka. Oh ya, cowok yang gue suka itu polisi. Iya, gue juga tahu kali. Udah deh, itu belakangan aja. Tadi lu bilang apa? Polisi. Ya itu sama aja, Dena. Sama-sama panjang urusannya nanti. Ya, kayak yang tadi lo bilang aja. Gue udah kecintaan banget sama tuh anak. Ya udahlah, mau gimana lagi kan? Oh ya, ini rencana kita mau kapan dimulainya? Kan lu katanya kalau bisa bulan depan. Kalau itu sih nggak tahu lah ya. Nanti lo tunggu aja deh info dari gue kapan dimulainya. Intinya gue udah dapet orang yang kita suruh. Tapi lo yakin mau rebut Zergan? Bucin terus, fotbar terus. Gini amat ya, punya temen yang hobinya pacaran. Bukannya lu pacaran ya sama Valeria? Kenapa lu nggak bucin aja sama dia? Ya, percuma nih. Kalau gua ngajak Valeria bucin, ya udah pasti nggak bener bucinnya. Ya makanya, siapa suruh lu nembak dia? Gua baru tahu seorang CEO tampan dan pemberani bernama Zergan. Ternyata tontonannya begini. Ya mau gimana lagi Ken? Film hiburan gua tuh cuma satu. Ya cuma ini doang. Daripada lu nonton dombreng, mending lu cerita aja. Mumpung kita lagi gabut nih. Cerita apa? Gua aja nggak tahu apa yang mau diceritain. Oh, gua tahu. Lu harus cerita apa? Mending lu ceritain aja. Gimana rasanya jadi anak CEO? Nah, ceritain aja. Kita juga kepo nih. Gak ada yang lain apa selain ceritain itu. Nah, bener tuh kata si Siro. Ceritain aja kan. Kita juga kepo loh. Gimana sih rasanya jadi anak CEO? Kan cuma lu doang. Kalau menurut kita, mungkin enak kali ya jadi anak CEO. Kan duitnya banyak. Tapi kalau menurut elu, nggak tahu deh. Ya menurut gua sih biasa aja kalau jadi anak CEO. Kayak orang pada umumnya. Cuman bedanya,
si Yao kan punya perusahaan besar ya. Nah, gue sebagai anaknya, gue itu harus bisa nerusin perusahaan bokap gue. Ya kalian tahu sendiri lah ya, kan gue anak satu-satunya di keluarga. Gak ada lagi selain gue. Oh, gitu. Oh ya, kalau lu jadi penerusnya bokap lu, berarti yang jadi penerus itu anak lu sendiri kan? Ya iyalah. Nah, kalau semisalnya lu punya anak dua, yang jadi penerusnya nggak mungkin dua kan? Pasti satu. Kalau lu jadi penerus, wajar aja lah. Kan orang tua lu punya anak satu. Ya, kalau penerus gua sih mereka berdua. Cuman yang jadi salah satu dari mereka. Tapi susah nggak sih, Gan? Jadi penerus itu? Ya susah lah, Ken. Lu pikir gampang apa? Nggak tahu sih. Iya iya, gue paham sekarang. Ya, cerita lu hampir sama sih sama gue. Yang gak mirip-mirip banget lah ya. Gini-gini, gue kasih contoh dulu ya. Bokap gue kan punya perusahaan. Nah, perusahaannya dia itu diturunkan ke anaknya. Anaknya dua kan, gue sama abang gue. Nah, yang nerusin itu kita berdua. Tapi yang jadi itu salah satu. Contohnya abang gue. Ngerti gak lu pada? Iya. Gua paham kok. Kita kan udah bahas ini. Kita ganti bahas yang lain. Bahas nama anak lu deh. Lu udah ada kan nama anak lu siapa nanti? Hah? Nama anak gua? Gua sebagai ayahnya, ya pastinya gua udah siapin lah. Nanti nama anak-anak gua tuh siapa? Nah, udah ada kan nama anaknya siapa? Coba spill sekarang. Yuk, spill. Nama anaknya siapa? Tenang aja, Gan. Kalau lu nggak tahu mau kasih nama anaknya siapa, kita bakal bantu kok. Ayolah, Gan, spill. Iya, gue bakal spill nama anak gue siapa. Tapi, kalian jangan heran ya sama namanya. Aman, udah cepet spill sekarang. Kepo banget nih. Ya udah, gue bakal kasih tau sekarang. Nah, nama anaknya Domba Ireng. Gimana sih lu? Nama lu aja lumayan keren. Masa anak lu dinamainnya Domba Ireng? Kan gak lucu. Iya, kita juga tahu kok, lo itu cuma bercanda. Tapi kayak lagi kehabisan stok nama deh lu. Coba kasih tau yang bener nggak sih Gan? Kepo banget anjir. Iya, cuma bercanda doang kok tadi. Kalau namanya, nanti kalian lihat sendiri aja lah. Kalau anaknya udah lahir, pasti kalian tahu. Ih, gak asik. Oh ya, Hani, ini udah malam loh. Kamu gak tidur? Gak ngantuk emang? Lah, baru aja aku mau bilang mau tidur. Ya udah gini aja. Kak, anterin aku yuk. Ya udah, boleh. Loh, aku di sini gitu ngeliatin kamu ke kamar. Hehe. Iya, kamu di sini ya. Liatin aku sampai ke kamar. Soalnya kan kamu tahu sendiri, aku kan takut sama setan. Nah, ini nih, kebanyakan nonton film horor sih. Makanya jadi kemana-mana kan pikirannya. Udah deh, mana ada coba hantu di dunia nyata. Bohongan itu. Kok gitu sih kak? Please lah, liatin aku kek sampai masuk ke kamar. Bukannya di ruang TV ada teman-teman ya lagi pada nonton. Jadi, kamu ngapain takut? Kan ada mereka. Ih, yang aku takutin itu, misal nih ya, aku jalan, terus ngeliat mereka, ya pasti mereka ada lah ya nonton. Tapi pas aku masuk ke kamar, ternyata mereka ada di kamar. Nah, terus aku bilang, bukannya kalian tadi lagi nonton ya di ruang TV? Terus mereka bilang, gini, ih, kita mah dari tadi udah di kamar. Mungkin itu setan kali yang lu lihat. Loh, gimana? Ya udah iya. Rugi, aku liatin. Bener ya, awas aja. Kalau aku jalan, terus kamu nggak ada lagi. Ken, tuh bocah mau ngapain dah? Entah, gue juga nggak tahu tuh bocah mau ngapain. Iya, siap. Tenang aja sih kak, nggak usah khawatir. Ya udah ya,
Sekali doang, Cok. Langsung berhasil ternyata. Maaf ya, sengaja soalnya. Zergan, apaan sih lo? Tiba-tiba banget dorong gua, malah jadi pelukan lagi. Gak usah marah-marah. Gua tahu kok. Pasti lu sedang kan? Pipi lu aja merah tuh. Heh, so tau aja ya. Mana ada pipi gua merah? Gak ada ya. So tau. Cia elah, kelihatan banget bohongnya. Ya udah sana. Katanya lu mau balik kan ke kamar. Tapi hati-hati ya, An. Nanti pas lu jalan, sebelah kanan di ruangan TV, nanti ada sosok yang berdiri di situ. Dia pakai baju merah, rambut panjang. Ya, hantu lah. Hantu. Pasti lu bohong kan? Jangan nakut-nakutin gua ngapa? Lu nggak percaya? Gua nggak bohong, Cok. Lihat aja, nanti pas lu jalan, dia ada di sebelah kanan. Dia berdiri natap lo. Dan, lo jangan coba-coba nakutin dia ya. Lah, kok gue baru tahu kalau matanya si Zaidan bisa jadi merah? Apa dia keturunan Uchiha kali ya? Cil, udah, ayo cepet, aku liatin. Liatin ya. Oi, yuk lanjut lagi. Gas, yuk lah. Si Angin baru masuk ke kamar. Gua kira udah dari tadi. Sama. Tapi tuh anak nggak ada niatan mau join gitu nonton film horor. Apa harus kita ajakin kali ya? Gak usah kak. Lagian juga bentar lagi kan kita bakal tidur. Filmnya juga bentar lagi udah mau habis. Iya kan Kak Maya? Dari tadi Kak Maya tidur. Pantesan gak ada suaranya. Bener Cil, pantesan aja. Yang bersuara itu dari tadi cuma kita doang. Taunya tuh anak udah tidur. Bentar lagi kan kita bakal masuk ke kamar. Terus kita bawa dia gimana? Gak mungkin kan digendong, berat juga. Ya mau gak mau, kita seret aja nih anak. Tarik lagi kak, tarik lagi, tarik. Ke kanan, ke kiri, ke kiri. Buru kak, tarik terus, tarik lagi, terus. A few minutes later. Nyampe juga di kamar. Gila cok, narik nih bocah. Serasa lagi narik besi tahu nggak? Berat banget gila. Bisa jadi sih, Kak Maya ini makan besi. Makanya pas kita tarik tadi, berat banget. Kalian, kok gue ngerasa ada yang aneh ya? Tapi, apa? Kalau kata gua mah, bukan aneh. Tapi ada yang kurang. Wait, gua tahu apa yang kurang. Mikasa. Iya, Mikasa. Mikasa kemana? Kok nggak ada di sini? Bukannya dia tidur ya? Mikasa. Emangnya dia di sini? Gue semenjak di sini nggak ada tuh dia. Yang bener lu An. Orang tadi jelas-jelas Zergan mindahin Mikasa ke kamar kok. Kan dia ketiduran. Masa pas lu datang ke sini dia nggak ada sih? Bentar guys, jangan kemana-mana dulu pikirannya. Mungkin dia ke kamar mandi kali. Tapi, kalau dia ke kamar mandi, kok kita nggak ngeliat dia ya keluar dari kamar? Bener tuh. Seharusnya lu tahu dong Mikasa kemana. Kan yang di ruang TV cuman kita doang. Kalau Mikasa keluar dari kamar, kita pasti tahu lah ya. Ya, walaupun lu baru masuk ke kamar sih. Tapi beneran deh,
selama gue masuk ke kamar, gue tuh cuma sendirian. Mikasa nggak ada di sini. Beneran deh. Ya, gimana ya? Mending kita cari aja yuk. Soalnya kan kalian tahu sendiri, ini villa lumayan deket hutan, jauh juga dari tetangga. Kalau Mikasa mau ke kamar mandi, pasti dia bilang sama kita, atau kita tahu. Kalau Zergan tahu Mikasa hilang secara tiba-tiba, nanti kita lagi yang disalahin. Kan cuman kita doang yang di luaran kamar. Udah, pikiran kalian jangan kemana-mana dulu. Kalau menurut gua, mungkin dia ke kamar mandi, tapi nggak bilang ke kita, dan kita juga nggak tahu. Tapi, kalau emang dia nggak ada di rumah ini, berarti dia hilang secara tiba-tiba, tanpa sepengetahuan kita. Satu lagi, gue cuma minta satu sama kalian. Jangan mikir aneh-aneh dulu, pikir yang tenang. Kita coba cari Mikasa bareng-bareng. Gue nggak yakin sih kalau Mikasa hilang secara tiba-tiba. Kalau emang dia nggak ada di villa ini, dia hilang kemana sebenarnya?